Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas minggu kemarin tentang tahap 1 ya, dalam mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok, bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Hari ini kita akan bahas tahap kedua, itu tahap peralihan. Jadi bagaimana mengalihkan dari tahap satunya ke tahap 2-nya gitu ya, ke tahap 3 nanti. Jadi ini adalah tahap 2. Ini jembatan, jadi ini bagaimana Anda harus mampu melaksanakan tahap kedua ini dengan baik. Oleh karena itu simak dulu teori-teorinya, baru kita nanti akan langsung ke praktiknya. Ya, kita sudah bahas tentang tahap 1 ya, di materi yang keempat. Nah, kita masuk materi yang kelima, yaitu tahap 2 gitu ya. Tahap 2 itu kita sebut tahap peralihan. Oke, setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamika kelompok sudah mulai tumbuh, maksudnya mereka kan sudah saling berkenalan, saling menyapa, kemudian ada permainan gitu ya. Kegiatan kelompok hendaknya dibawa lebih jauh oleh pemimpin kelompok menuju kegiatan yang sebenarnya. Nah, untuk itu kita perlu ada tahap peralihan, yaitu mengalihkan dari tahap 1 ke tahap ketiga gitu ya. Kita akan masuk ke tahap inti, tapi kita lewati dulu tahap ini, itu tahap peralihan. Pada saat ini PK akan menjelaskan tentang kelompok bebas atau kelompok tugas secara tidak langsung gitu ya. Dia nggak bilang juga bahwa ini ada kelompok tugas atau kelompok bebas gitu ya. Masih ingat kan apa beda kelompok bebas dan kelompok tugas? Kalau kelompok bebas berarti materinya datang dari anggota kelompok, sementara kalau kelompok tugas itu materi sudah disiapkan oleh si PK-nya gitu ya. Suasana ketidakseimbangan mungkin terjadi di sini gitu ya. Sering mungkin terjadi konflik atau konfrontasi antar kelompok dengan pemimpin kelompok gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita hindari gitu ya. Jadi tidak boleh main perintah saja sama si anggota kelompok. Tugas pemimpin kelompok dalam hal ini adalah membantu para anggota kelompok untuk menghadapi halangan, keengganan, sikap mempertahankan diri, dan ketidaksabaran yang timbul. Jadi gini, di tahap peralihan ini kita akan mengamati apakah masih ada anggota kita yang masih belum sukarela masuk kegiatan kelompok kita gitu ya. Jadi untuk itu kita punya kemampuan yang tinggi dalam penghayatan indera maupun penghayatan rasa. Maksudnya apa? Oke, si PK ini kan konselor ya. Konselor tuh harus punya rasa peka yang tinggi dibandingkan orang biasa. Maksudnya apa? Jadi dia bisa lihat nih anak belum rela dia masuk gini. Dari mana kita tahu? Dari tingkah lakunya, dari cara dia menanggapi dari tadi-tadi. Kita harus bisa membaca semuanya. Kebijaksanaan dan ketepatan bertindak, baik tepat waktu maupun tepat isi perlu diterapkan. Jadi Anda harus bertindak ketika Anda melihat bahwa ada anak yang belum siap, ada anak yang belum mau masuk ke dalam, berarti tadi pembentukannya masih kurang. Nah, di tahap 2 ini kita sempurnakan tahapnya sehingga dia siap untuk masuk ke tahap 3. Nah, tahap 2 ini ya jelas adalah jembatan antara tahap 1 dan tahap 3. Nah, ya namanya jembatan kan kadang-kadang ada yang bagus, ada yang nggak bagus ya. Nah, seperti itu juga di sini. Jadi ada kalanya jembatan ditempuh ini mudah dan lancar, ada pula kalanya ini akan susah dan payah gitu ya. Nah, dalam kegiatan ini PK dengan gaya kepemimpinannya khas harus mampu membawa anggota meniti jembatan ini dengan selamat. Jadi dia di tahap 2 ini harus mampu mengajak anggotanya benar-benar masuk ke tahap 3 dengan baik gitu ya. Jadi makanya di tahap 3 ini, di tahap 2 ini yang tadi sudah kita uraikan di tahap 1 seperti tujuan, azas, kemudian lain-lainnya mungkin sedikit perlu kita tegaskan gitu. Kita mantapkan kembali sedikit aja gitu ya. Nah, apa Bu isi tahap kedua? Isi tahap kedua itu sedikit, tidak sepanjang tahap 1 tadi. Nah, namun juga jembatan tadi ya. Jembatan itu kan biasa nggak panjang-panjang, tidak lebih panjang daripada jalanan sebenarnya gitu. Jadi ini juga cukup singkat gitu ya. Jadi dia yang pertama menjelaskan kembali kegiatan kelompok. Nah, ini juga akan saya praktikkan nanti. Kemudian dia tanya jawab tentang kesiapan anggota. Kemudian dia mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan atau ada yang belum siap gitu ya. Kemudian dia memberi contoh. Nah, topik bahasan yang dikemukakan dan dibahas dalam kelompok. Oke.
Nah itu aja, cuma 4 itu yang akan dijelaskan dalam kegiatan tahap peralihan gitu ya. Nah di sini juga nanti akan mulai nampak beda konseling kelompok dan bimbingan kelompok, tugas dan bebas. Oke, terima kasih untuk tahap 2 itu ya. Selanjutnya di materi ke-6 kita akan bahas tentang tahap 3. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya teori tentang tahap 2, bagaimana cara melaksanakan mengajak siswa, mengajak anggota kelompok kita menyeberang dari tahap 1 ke tahap 3 lewat tahap 2. Semoga dipahami, semoga secara teori paham dulu karena kita akan menjelaskan nanti secara praktik.